Saat aku pergi mancing Wak ya, dengan sepeda BMX aku nih Wak, kudayung terus ya Wak ya. Aku memasuki di kebun sawit tempat yang aku tuju untuk memancing Wak. Di situ aku bingung Wak arah ke mana. Kulihat ada gundukan dua, lalu ku coba untuk lalui Wak. Ternyata aku terjatuh setelah melewati gundukan itu Wak. Saat aku terbangun, aku heran Wak, kenapa alamnya ini berubah. Aku bukan lagi di kebun sawit. Di alam ini tampak makhluk-makhluk aneh walaupun seperti manusia Wak. Semua serba pakaian putih. Ada yang tersenyum, ada yang marah, ada yang melotot, bahkan mencoba mendekati aku Wak. Aku pun coba berontak, ingin keluar dari alam ini. Ternyata aku tersesat di kampung bunian yang sangat seram Wak. Inilah akibatnya kalau kita ya, bila di hutan atau di sebuah kebun-kebun sunyi ada gundukan, kita lewati pantangan-pantangan itu, kita tidak percaya dengan hal alam gaib. Makanya aku tersesat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Wak. Kembali lagi Wak, ketemu dengan kita M360 Channel. Sebuah channel yang menyuguhkan dan menyajikan sebuah hiburan tentang cerita horor story, kisah nyata yang aku alami sendiri Wak. Nah Wak, malam ini aku akan menceritakan lagi Wak ya, kelanjutannya dari part kemarin. Tapi sebelumnya Wak, jangan lupa like dan subscribe-nya dan tombol loncengnya. Malam ini Wak, aku akan menceritakan sebuah cerita horror story, kisah nyata yang aku alami sendiri Wak, yang berjudul Aku Tersesat di Kampung Bunian. Inilah ceritanya Wak ya, saksikan terus. Cerita ini Wak diawali saat aku masih sendiri, tidak punya teman, masih teman bermain ya Wak ya. Jadi aku punya hobi baru, yaitu memancing. Dari kisah kemarin tuh aku terus sibuk memancing Wak. Tapi kali ini aku sibuk mancing sendiri Wak, tanpa Wak Olot dan tanpa teman Wak. Jadi pas ini kan masih hari libur Wak, dan liburan sekolah masih panjang ya kan Wak. Jadi aku bingung nih Wak, apa yang mau kubuat di rumah nih kan. Udah, kandang itu udah siap kubuat Wak, walaupun kosong nggak ada isinya. Nah, jadi aku bingung nih, apa ada ini. Terus ku carilah kesibukan lah ya kan. Nah, ku bantulah istri Pak Rambi berjualan dulu kan, karena warung tuh rame pada waktu itu Wak. Rame, aku pun ikut nimbrung lah Wak ya kan, sambil berjualan ya kan, bantu jualan sambil menyediakan kopi, teh manis, teh hangat, dan segala permintaan dari para supir-supir truk yang mampir untuk ngebreak ya Wak ya. Nah, di situ aku sela-sela mendengar percakapan mereka Wak ya kan. Nah, kan di kampung kami itu Wak, mayoritas itu ya Wak, kalau udah istirahat atau break di hari libur, pasti para laki-lakinya tuh mancing Wak. Nah, karena aku pun hobinya masih baru mancing, jadi aku seneng Wak mendengar nih Wak cerita-cerita mereka nih Wak. Nah, aku ikutlah nimbrung situ Wak ya kan. Mereka cerita tuh ada mancing yang di WTC, di Gunting Saga, ada Emar Batu, Kota Batu ya kan Wak. Nah, ada yang di Kampung Meninjau ya kan. Ada yang di Pamingke Wak, dan di Lodut gitu Wak. Jadi aku pikir Wak, cerita mereka kok enak gitu kan, bisa dapat ikan besar. Otak aku pun berputar ini Wak, cemana ya aku menuju ke sana ini, boleh nggak gitu kan, mencari ikan baung yang besar. Aku kan kepingin dapat baung besar Wak, karena di kampung kami tuh mancing yang dicari itu ikan baung Wak, ikan baung lah yang terutama. Yang lain itu hanya bonus-bonus kecil aja Wak ya kan. Kalau dapat ikan kete itu biasanya dilepas, kayak ikan koci itu dilepas Wak, nggak dibak pulang. Nah, di situ ada orang Padang Maninjau ya Wak, dibilangnya di tempat dia tuh enak mancing, tapi ya agak seram gitu kan, karena tempatnya tuh jarang dilalui orang, dan jalannya itu pun masih cemana Wak, jalan tikus gitu kan, hanya
satu kereta aja yang lewat Wak, nggak bisa 2 kereta nih Wak. Jadi kalau papasan yang satu tuh mundur dulu Wak, mencari celah supaya lewat yang satu. Nah, itu di antara kebun-kebun sawit, ada 5 blok gitu Wak. Di situ dia bilang cerita banyak ikannya Wak, kan cuma dia nggak berani mancing karena sering diganggu gitu katanya. Kalau mancing malam situ bahaya, apalagi pernah siang dia mancing katanya, itu siang padahal siang bolong dia diganggu Wak, ikan nggak dapat kan, dia diganggu kan, sampai itu Wak, jorannya itu masuk ke sungai Wak, tanpa dia buang, tanpa kesenggol, tanpa gitu taruh nyemplung Wak, kayak dicampak karena seseorang gitu Wak. Tapi padahal dia situ sendiri Wak, semenjak sering diganggu gitu udah nggak berani mancing. Jadi cerita lah kan antara supir dan supir ini Wak, kan. Aku hanya menjadi pendengar budiman, tapi otakku nangkap. Nah disitulah aku berpikir kan, mau ku cobalah ke Padang Maninjo nih, gitu aku bilang kan dalam hati. Udah setelah itu Wak, aku baliklah ke kamar Wak, kulap-lap pelajaran ini Wak, yang 2 dikasih Wak Olot ini Wak kan, kulap-lap ya kan. Setelah sore siang makan siang aku tertidur Wak. Nah setelah bangun sore kan nggak lama Pak Rambe pulang dari kerja. Nah situ aku ngobrol sama Pak Rambe kan, ku tanya kan, Padang Maninjo jauh nggak dari sini Pak? Ya ke dalam Cil, nggak jauh kali, kau kan main-mainnya udah sampai ke sana Padang Halaban. Sebelum Padang Halaban kau ke kanan dari blok 9, itu Padang Maninjo. Nanti jebolnya kalau kau keluar ke arah depan itu nanti bisa dapat Kampung Pajak katanya. Oh gitu Wak. Kenapa kau kok nanya mau main ke sana? Ada jarang kepang katanya. Enggak Wak, bilang aku mau mancing, bilang aja Wak Olot, jangan sendiri-sendiri, bahaya di sana gitu katanya, kan. Enggak Wak, nantilah aku tanya Wak Olot, gitulah. Jadi aku nih padahal mau niat mancing ke sana sendiri. Jadi sebelum aku persiapkan lah ini kan, persiapkan Wak ya, aku persiapkan joran, terus aku berpikir ini kan, dari mana jalannya yang bagus ini besok gitu kan. Udah aku rencanakan besok nih, karena besok itu di hari Sabtu masih aku libur. Jadi libur aku tinggal 2 hari Wak, Sabtu dan Minggu. Nah Senin udah kembali sekolah. Jadi aku ambil kesempatan libur ini untuk mencari kesenangan aku Wak, kan. Semalam berembuk kami kan, berkumpul di ruang tamu sambil nonton TV ya, cakap-cakap sama keluarga Pak Rambe dan istrinya. Aku pun nanya lagi kan, tanya sama istri Pak Rambe, aku nanya kan, bilang Wak, kalau dari Simpang Sopindo tuh bisa nggak Padang Maninjo? Gue bilang gitu. Ya bisa lah Cil, cuma kau masuki ke rambung-rambung, dan itu nanti jebol ke Abdiling akhir 11 baru sawit. Nah nanti kau ke kiri sedikit ada simpang 3, kau ke kanan itu sampai Padang Maninjo. Kenapa kau ke sana? Mau nonton jarang kepang gitu kan? Karena kan tahu aku hobinya nonton jarang kepang kalau malam tuh, pasar malam dan kibotan kan. Cuma aku udah jarang keluar ini, udah nggak nengok pasar malam lagi karena berhubung kejadian yang lalu itu aku nggak ada temen kan. Jadi aku nggak ke situ, cuma mau menyalurkan hobi baruku nih Wak. Nah, aku bilang enggak Wak, aku mau main-main gitu kan. Alah paling nonton jarang kepang tuh, kata Piwi. Enggak, aku bilang gitulah kan. Dibilangnya juga sama Pak Rambe, alah paling ujung-ujungnya nanti ngajak Wak Olot mancing, ya kan Cil, katanya gitu. Aku senyum-senyum Wak kan, biasalah dek kemaruk ya kayak gitu. Kalau orang kemaruk ya mancing aja gitu. Orang kemaruk itu ceritanya pun mancing, nanti nanya teman pun mancing lagi. Itulah kata Pak Rambe. Aku senyum-senyum aja ya kan. Setelah itu aku permisilah ke kamar aku kan, sambil ku lihat-lihat lah joran ini kan, ku bawa 2 atau 1, 2 apa 1, ku cari lah yang ku lap-lap itu kan. Dah ku lipat Wak, ku sediakan lah, ku masukin tas nih Wak ya kan. Udah standby aku, tinggal cari cacing aku subuh-subuh nanti. Begitulah feelingku ya, yang ku rencanakan ini. Dari situ aku pun
tidur malam Wak, untuk mempersiapkan stamina aku besok kan Wak, untuk mancing di padang maninjo. Aku terbangun setelah terdengar istri Pak Rambi itu sholat subuh. Nah di kamar mandi bunyi orang apa kan, istri Pak Rambi wudhu dan sholat. Aku terbangun ini, terbangun buka pintu, cuci muka aku kan, masuk deh itu ku cari lah Wak, cangkol kecil Wak kan, cangkol kecil untuk cari cacing ke belakang dengan tanpa bak senter aku Wak, kan. Ditanya lah istri Pak Rambi, ngapain kau Cil ke belakang? Nyari cacing Wak. Wah, memancing lagi kau ya? Sama olot kau ya? Ya, bilang gitu. Cari cacing lumayan lah Wak, dapat apa kan? Dapat banyak aku, satu plastik ini kan. Wah, udah seneng nih. Taruh. Habis itu aku nyapu-nyapu rumah Wak, kan? Nyapu-nyapu rumah, nyapu halaman, nyapu warung, kan? Itu kebiasaan aku tuh Wak. Sampai aku besar pun kalau aku di rumah bangun pagi aku selalu nyapu-nyapu Wak, nyapu halaman, nyapu dalam rumah sama kamar ku bersihkan dulu Wak. Warung pun ku bersihkan. Jadi nanti kalau istri Pak Rambi mau buka warung udah tinggal menyediakan bahan-bahan aja Wak. Kalau semua udah beres, udah bersih. Dah setelah itu aku mandi aku Wak kan. Nah mandi disuruh sarapan lah sama istri Pak Rambi, sama sarapan bareng kan, sarapan bersama. Sarapan ditanya sama Pak Rambi kan, kau nanti mau kemana Cil? Jadi kau mancing? Jadi Wak, ada uang jajan kau katanya. Ada, aku bilang gitu kan. Kalau nggak ada bilang katanya. Ada Wak gitu. Mana ada, kau uang dari mana kau? Kata istri Pak Rambi. Kan dikasihlah aku uang jajan sama Pak Rambi nih kan. Nah pegang ini untuk jajan kau. Makasih Wak, gue bilang ya. Tapi kau hati-hati, jangan sendiri kau mancing. Kau bandel ini. Nanti dibilang A, malah B kau nanti ini. Gitu dibilangnya. Ya Wak, udah pergi bisa apa kan Pak Rambi kerja. Tinggal aku kan, aku persiapkan ini kan. Sepeda, kulap-lap sepeda dulu seperti biasa itu Wak. Pagi sebelum berangkat, entah sebelum kugunakan sepeda BMX itu kulap-lap Wak, sampai bersih. Rantai kasih minyak Wak, biar enak kan. Ini perjalanannya kupirakan jauh. Udah selesai, bawa lah Wak, biasa. Istri Pak Rambi menyediakan aku tuh teh manis. Ku minum teh manis, sisanya nanti satu botol ku taruh. Dah, duduk aku dulu di warung Wak kan, masih apa kan, nunggu bantu-bantu buka warung, ini barang-barang semua yang mau dijual nanti ya kan, ku taruh di depan lah semua. Bantu istri Pak Rambi kan. Dah selesai, aku duduk dulu nonton TV. Ditanya istri Pak Rambi, jam berapa kau pergi ke rumah Wak Olot? Nantilah Wak, jam-jam 8:30, bilang gitu. Nah berarti setengah jam lagi. Udah sana apa, siap-siap kau, nanti Wak Olot kemari. Enggak, aku nanti ke rumah Wak Olot sendiri gitu. Aku bilang lah, nggak usah dijemput, aku sendiri ke rumah Wak Olot. Ya udah, hati-hati kau gitu. Udah selesai semua Wak kan. Nah aku duduk dulu nyantai kan Wak, sambil kembali kulap-lap lah dulu kan Wak, sepeda ini kan. Udah selesai, aku pun niat berangkat. Sebelum berangkat seperti biasa aku minta izin dulu, minta pamit dulu sama istri Pak Rambi. Nah, bilang, Pak aku pergi ya. Ya hati-hati kau, jangan malam pulang. Ya, aku pun beranjak ke rumah Wak Olot dengan senang hati, dengan pakai ransel ya kan. Nah sepatu boot pendek kan. Pergi aku mendayung ini Wak, mendayung ke rumah Wak Olot. Sampai rumah Wak Olot, Assalamualaikum, aku bilang kan. Waalaikumsalam. Wak Nani pun keluar. Loh Kancil, pagi-pagi mau kemana? Biasa Wak, mau mancing, aku bilang gitulah. Kemaruk kau. Masuk aku kan, Wak Olot mana? Wak Olot lagi di ladang katanya. Ladang mana? Belakang sana, blok 9 katanya gitu kan. Kamu pergi mancing? Iya. Ya, perasa lama Cil, Wak Olot, paling sore selesai itu. Bekunya rusak katanya. Wah berarti betul beku ini. Iya katanya. Udahlah, aku pun nyantai dulu kan, aku tunggu dulu kan.
setengah jam duduk di teras depan kan, sambil melihat itu kan rumah Wak Olot, sebelahnya itu bengkel truk gitu. Jadi aku lihat lah tukang setelah itu Wak, aku pun minta izin lah sama Wak Nani kan. Wak, aku pergi ya Wak. Mana kau? Mancing sendirilah. Hati-hati kau. Arah kau mau kemana? Aku mau ke Padang Maninjau Wak. Gue gitulah. Yang jauh itu katanya. Ada bekalmu? Kata dia gitu kan. Ada Wak. Bentar ini Wak kasih gorengan gitu kan. Wah, gorengan apa? Biasanya ada pisang goreng katanya. Dibawalah sana. Bawalah. Ya kan Wak, biasa itu kesukaan aku tuh Wak, pisang goreng sama teh manis. Sudah, pergi aku salam tangan, dah permisi, assalamualaikum Wak, ya hati-hati ya Cil ya. Betul kau Padang Maninjau kan? Ya, bilang. Pergi aku dari Wak Olot ini. Aku puter balik Wak, kan kalau dari rumah mau ke dibilang sama istri Pak Rambi itu kan tinggal depan dari Sopindo. Tapi kalau dari rumah Wak Olot aku muter balik lagi. Nah, dari sawit masuk aku Wak, terus masuk aku ke belakang Sopindo, Abdiling terakhir. Nah, itu perbatasan Sopindo sama PT Smart. Masuk aku Wak ke kanan, masuk ke kebun sawit. Selesai gitu aku melewati 3 blok sawit ya. Masuk lagi 2 blok rambung, masuk lagi 2 blok sawit, baru aku masuk ke Padang Maninjau. Itu pun di tengah-tengah Wak. Nah, situ tembusnya rupanya ada sekolah SD. Situ aku berhenti, aku tanya lah, kan situ ada warung. Tanya itu, aku kan berani Wak ngadepi orang ya kan, nggak ada takutnya aku. Tanya lah, Wak, yang tempat mancing yang aku bilang apa kan, silam gimana Wak? Wah, sana dalam katanya. Ngapain kau? Aku mancing aku. Iya, yang bahaya tuh situ tempatnya katanya. Bahaya cemana Wak? Hati-hati kau, anak mana kau? Katanya gitu kan. Aku situ alang Wak, bilang. Anak siapa kau? Gitu tanya. Udahlah Wak, aku anak Wak Rambi, bilang gitu. Wah, anak Wak Rambi ya. Hati-hati kau ya. Kau nih lurus katanya, lurus. Nanti masuk palang sapam. Nah, kau masuk minta izin dulu gitu. Ikutilah Wak jalan yang dianjurkan sama Wak ini kan. Mulai masuk palang, tak permisi kan. Ada sapam situ jaga PT Smart. Wah, aku mau mancing ke dalam. Iya. Yang berani anjang katanya. Ya Wak, kepingin mancing aku dalam. Ya, hati-hati ya. Ya. Di blok mana kau? Silam Wak, silam, bilang gitu. Oh ya, katanya. Ternyata silam ini Wak blok 4. Nah, nanti sampai blok 2 itu ada apalagi pos sapam kedua. Ya, itulah izin lagi, udah lewat. Sampai aku ke silam Wak, belum lagi masuk ke tempat mancing ini kan. Ku tengok di persimpangan kan kemana nih bagusnya gitu kan Wak. Ke kiri apa ke kanan gitu. Kalau ke kiri itu tembusnya sungai. Nah, itu bisa tembus ke sungai WTC yang ada buayanya. Jadi aku nggak berani Wak, masih kecil. Ku ambil Wak ke kanan. Habis ke kanan, dapat lagi simpang 3. Ku ambil ke kiri. Istirahat aku dulu situ Wak, capek mendayung ini Wak kan. Capek mendayung sambil minum teh manis tadi sama pisang goreng. Nah, aku tengok kan sunyi nih Wak ya kan. Tengok lagi asik kan Wak kan. Aku duduk di pinggir jalan nih Wak, pinggir jalan kebun sawit. Samar-samar di depan aku kok kayak ada yang manggil-manggil gitu kan. Kukira ya paling orang kerja gitu Wak. Orang kerja sawit kan biasa, ada yang merawat sawit itu kan orang-orang luar itu kan dipekerjakan di PT Smart gitu. Ini manggil-manggil Wak. Aku diam aja, aku tengok sambil nyantai makan pisang goreng, kulihat ya aja kan, nggak peduli aku. Karena kan nggak kenal gitu Wak ya kan. Siapa dari jauh nih Wak. Tampangnya pun nggak kelihatan kali karena kan nyebrang. Nah, aku cuy aja Wak. Gitu aku beranjak mau ngangkat mendirikan sepeda, aku lihat lagi ke depan itu Wak. Udah hilang dia Wak. Udah kecuat aku Wak. Aku lanjut lagi nih Wak. Nah, sampai
aku nih jumpa sama orang pekerja yang lagi istirahat, lagi istirahat makan lah tak gitu Wak. Nah, rame. Sini dulu kau, mau kemana? Mau silam Wak, sini katanya. Disuruhlah gabung di situ aku Wak. Ditanya aku Wak, ya kan, ditanya aku, mau kemana kau, mancing, mana silam? Oh silam masih ini lurus, nanti kau ke kanan. Tengok, berani kali kau Jang, masih kecil dah mancing sendiri. Tengok, iya Wak, aku pengen cari toman sama baung, bilang. Yang kuatan kau Jang narik toman katanya. Toman gila itu katanya. Ya Wak, wah itu tadi di sana ada pekerja juga, biasa ada. Jadi otakku pun positif, berarti orang bekerja gitu yang manggil aku. Nah, itu selesai. Nggak kerasa nih ku lanjuti lagi Wak. Nggak terasa udah hampir jam 11 aku. Capek nih aku kan, beristirahat lagi. Duduk lagi aku di ada tempat gubuk untuk orang istirahat. Situ aku geletak-geletak Wak, telentang, tertidur aku ternyata Wak. Tertidur kelang 1 jam, tersadar aku yo. Hampir jam 12 ini. Kulanjutilah perjalanan ini Wak. Nah ternyata Wak, ku toleh-toleh mana ini main silam nih kan gitu kan. Di situ Wak ada simpang 2 lagi. Nah ku masuki di situ ada sawit yang nggak terawat, banyak semak-semak apa gitu kan. Terus di situ ada kayak sungai kecil. Nah sungai kecilku pilih aku di situ gitu kan. Cobalah ke situ Wak, ku raba dengan sepeda nih Wak kan. Nah coba masuk di situ aku Wak kan, tap. Nah aku cobalah tolak itu, terus ku potongi lah Wak kan. Aku kan bak parang nih Wak, ku potongi dulu yang untuk supaya aku duduk gitu kan. Mancing aku di situ Wak. Pertamanya sunyi gitu Wak, sunyi kali, hanya suara-suara hewan lah yang ku dengar, sama suara apa air ikan-ikan kecil itu gitu Wak. Asik aku mancing Wak kan. Ku tarik lah Wak, rupanya dapat aku Wak ini Wak, toman tapi nggak besar, masih segini kecil. Ku lepas lah, karena kebiasaan orang kalau mancing di sana dibilang kalau dapat kecil dilepas saja gitu kan. Karena aku pun udah ngerti kan, walaupun kemaruk tapi aku udah ngerti kalau kecil nggak usah diambil gitu. Campak lagi lah Wak kan, tenang. Asik aku mancing kan. Aku namanya orang mancing kan, nengok kanan kiri, nengok atas, nengok bawah, nengok sekelilingnya gitu kan Wak, ya kan. Samar-samar kupingku ada yang manggil-manggil ya. Hey gitu. Hey gitu. Perasaan aku tuh ada yang manggil, tapi ku diem aja. Ku tengok lagi kanan kiri, tengok lagi gini, tengok atas, nggak ada, kan. Selalu aja aku Wak. Ku angkatlah nih joranku, habis umpanku ternyata. Pasang lagi umpan, ku lempar lagi. Nggak lama ku lempar, di seberang sana ku lihat ada orang lagi Wak, manggil-manggil. Hey gini manggil dia. Hey gitu aja. Tapi ku tengok lah Wak kan, wujudnya kayak manusia Wak, kan. Ya kayak manusia gitu Wak, manggil-manggil. Otakku gini berpikir ya kan, ini paling orang pekerja. Nah ku saut lah Wak. Nah ini salahnya di sini aku Wak. Ku saut, apa Wak? Begitu dipanggilnya. Hey apa Wak? Ku gitu lagi. Pokoknya manggil apa Wak? Nggak jelas Wak ini. Udah ku sauti kok. Tapi akhirnya dia kok nggak mau mendekat gitu. Dari seberang sana aja manggil-manggil. Hey. Pakaiannya putih, ya kan. Pokoknya pikiranku itu hanya orang kerja gitu. Manggil-manggil terus. Udah aku cuek aja lah. Nggak mau Wak. Bilang gitu lah aku kan. Aku mau mancing aja udah gitu. Tiba-tiba tersamber ikan Wak. Inilah Wak, aku dikasih tahu ilmu sama Wak Olot. Kalau baung dia nyamber ke bawah katanya gitu. Kau harus cepat Cil. Nah gitu apa, terasa ku angkat, ku tarik, ku ulur lagi, tarik lagi, ulur lagi, gulung lagi.
dapat aku Wak. Wah senang kali aku Wak, dapat baung yang hampir selengan gini Wak, sampai ketiak aku nih pegel nahannya Wak. Tarik ulur. Kenapa? Baung ini dan langsung nyorong ke bawah Wak, ke bawah. Tapi kalau kita nggak pandai tekniknya, jebol, putus kan gitu. Ya aku belajar dari olot gitulah, aku ulur, tarik ulur, lama-lama capek lemas dia ke atas, tinggal kerek. Dapat aku Wak. Wah seneng kali ya. Seluang apa aku potong lah dulu Wak, kan tandingnya. Nah tandingnya ini Wak yang aku bilang tuh, kalau di sana tanding, kalau di sini apa yang ada sungutnya gitu, yang kalau kena itu, kalau kena bisa demam. Itu udah patil Wak ya. Patil ya, kalau ini di bahasa lain tuh patil, tapi kalau bahasa kami itu tanding. Ada di sini sungut gini kayak ikan lele, tapi dia putih gini. Nah itu harus dipotong Wak. Baru Pak Masui, wow kulihat-lihat dulu ikan ini, saking senangnya aku peluk ikan ini Wak. Ya kan, ternyata betul kata Wak itu, di sini banyak ikannya. Aku masukin lah keranjang, taruh lagi umpan Wak, masuk. Yaitu aku tengok lagi lurus depan aku tadi, kok ada orang berdiri gitu Wak, makan putih lagi, biri aja gitu dah nggak jelas ini orang kerja kok berdiri aja, males ini, aku bilang gitu lah kan. Tapi aku cuekin aja Wak kali ini, nggak peduli aku, nggak dapat aku Wak kan. Aku pun rencana pindah. Nah pindah keluar dari situ aku kan, pas keluar jumpa orang yang sama mancing juga. Nah ini orang dewasa, mereka berboncengan, berpapasan ya kan. Iya, dari mana kau? Dari dalam Wak mancing nih, dapat baung. Wih, yang gede anjang katanya. Iya, baru ya, baru. Ya. Di sana Wak tuh katanya. Wak mau kemana? Depan sana lebih banyak lagi katanya gitu kan. Ikut aku, ayo katanya. Diajak aku lah ya kan. Mancing lah kami. Adalah teman aku jadinya kan, teman mancing. Walaupun udah tua kan, nggak seimbang lah umurnya. Jadi diarahkan lah sama dia kan. Kami nanti belok kanan, kau belok kiri ya. Nanti kok apa, panggil aja Jambu gitu dibilang. Ya Wak. Berpisah lah ini Wak. Snap, dia ke kanan, aku ke kiri. Nah pas ke kiri nih Wak, bingung aku, mana ini jalan yang lurus. Kulihat depan tuh ada gunduan Wak, ada gunduan dua, kayak bukit tapi kecil ya kan. Pertama aku udah ragu, ini nggak jalannya ini kan gitu kan, balik aja lah, niat aku mau balik. Tapi kenapa kok tiba-tiba penasaran aku Wak. Ku laju lagi lah sepeda nih, ku dayung Wak, menuju ke gunduan tadi, gunduan dua tadi gitu. Mau sampai kan, ku banting gini aja Wak, kan terakhir karena gunduan bukit itu mencolot gini Wak, jatuh aku Wak, jatuh tergeletak gitu. Aku bangun Wak, kok tempatnya beda gitu, kok alamnya beda gitu aku Wak. Ku tengok kanan kiri kok nggak ada sawit, mentara tadi ini aku melalui sawit. Ku tengok gini kan, kanan kiri, sepedaku masih ada. Nah sepedaku masih ada nih Wak, tapi karena keranjangku udah nggak ada, entah kemana sama joranku. Ku tengok lagi Wak, kok lain ini gitu, kok kayak jadi perkampungan. Nggak lama aku gini Wak, jongkok gini ngelamun aku Wak kan, ngelamun. Muncul Wak, beberapa orang berjalan pat gitu di depan aku gini, nggak jauh gitu kan, pakaian putih Wak. Nah macam ada kesibukan lah gitu berempat ini kan. Jadi aku penasaran, aku melangkah aku nih Wak, berdiri melangkah. Masuk aku mau ku ikuti orang ini kan. Nah gitu aku mau berapa langkah, aku dipanggil-panggil lah. Nah dipanggil-panggil aku gini, ku toleh ke kiri lah ya kan. Hai kata gitu dia. Aku ingat suara ini gitu, dipanggil aku. Ku ikuti Wak. Nah keikuti aku, ku tinggal sepedaku.
Dibawa dia lah Wak, kayak suatu kayak kampung gitu Wak. Cuma aku bingung, kan aku tadi di sawit, kok ini ada kampung di tengah sawit gitu. Karena aku masih kecil kan Wak, tapi otakku nalar, ini kok ada kampung, apa ini nama kampung silam gitu aku kan. Udah, tapi orangnya diem aja. Aku ngikuti Wak dari jarak sekitar 3 meteran lah Wak, 3 meteran aku ngikuti dari belakang. Dibawa lagi Wak, di tempat pemukimannya yang gitu rame. Di situ rame riuh, kayak penduduk biasa gitu Wak. Ada yang di rumah, ada yang lagi bakar-bakar masak, entah apa kegiatan gitu Wak. Aku bingung Wak, kulihat lah keliling-keliling nih, kok pakainya putih semua gitu. Ya wujudnya kayak manusia Wak, cuma bedanya bau. Nah, kalau manusia bau keringat, dia enggak Wak. Nggak ada bau keringat, nggak ada bau wangi, nggak ada bau apa Wak. Bau lumpur. Dia Wak, bau lumpur. Cuma aku nggak mau nyebut, diem aja aku. Cuma tercium aku nih kok bau lumpur gitu. Aku diem aja, aku lihat ya kan. Ada juga anak-anak kecil bermain di situ kan. Lihatlah. Lalu sama yang tadi nih Wak, aku diajak Wak menuju sebuah rumah, kayak rumah gitu. Rumahnya itu walaupun apa sederhana, tapi kelihatan cantik Wak gitu. Dibawa aku Wak ke situ, dibukakan pintu Wak. Pertama aku ragu, nggak mau masuk, aku mundur aku kan. Nah, dia tangannya ngulurkan gini Wak. Nah, tangannya ngulurkan gini, gitu aku mau pegang, tangannya mundur. Nah, kayak nggak mau dipegang gitu Wak. Aku jadi nggak berdiri depan pintu aku gitu, tengok gini kan, keliling lagi. Rumahnya bentuknya sama persis rumahnya, nggak ada bedanya. Nah setelah itu Wak, aku pun masuk Wak kan. Nah Wak, masuk ke rumah itu. Rumahnya itu kok aromanya ya gitu Wak, bau lumpur yang udah dimandi sama kerbau Mbak, atau babi gitu. Baunya seperti itu dalam rumah itu. Nggak ada bau asap, nggak bau rumah, nggak gitulah. Aku bingung, aku duduk aja, namanya bingung kan, masih kecil aku kan Wak. Duduk di situ. Dalam rumah itu ada 4 orang Wak, anaknya 2 dan 2 orang ini. Cuma aku nggak tahu kok ini bukan orang sebenarnya. Kulihatlah duduk di ini, sibuk orang itu, entah apa yang dilakukan. Nah. Aku berdiri karena suntuk, aku bosan kan, mau keluar. Ditahannya aku Wak, dipegang pundakku gini, ditahannya, nggak boleh keluar, nggak boleh keluar rumah itu. Ku toleh ke belakang lah, suruh duduk lagi aku Wak. Nah suruh duduk, disediain aku Wak minuman. Aku teringat, ku bilang aku udah bawa minum aku, teh manis, disuguhkan aja Wak. Dia tapi akhirnya nggak ngomong Wak. Nah kayak manusia bisu gitu, dia cuma suruh nunjuk gini, suruh minum, ya kan. Mak aku bingung, air apa ini kan gitu kan. Nah aku ambil apa itu kan, cangkirnya itu pun terbuat dari kayu itu Wak, kayak dibor-bor gitu kayu itu. Nah airnya kulihat nggak bening gitu, ku taruh lagi. Kulihat orangnya kayak wajahnya marah Wak. Di situ aku herannya, wajahnya itu kayak manusia tapi matanya merah gini Wak, melotot gini. Seakan-akan dia marah karena aku nggak minumnya Wak. Ya kan, sama perempuan satu ini Wak, istrinya mungkin Wak, ya kan. Nah tapi dia pakai tudung gini, nggak ada nampak rambutnya, kayak pakai gimana ya dibilangnya, tudung gini panjang gini, putih juga. Nyediakan makanan seperti mie Wak. Cuma aku kan, ku bilang aku nggak suka mie gede gini, ku bilang gitu kan. Nggak mau gitu. Marah lagi Wak, matanya merah. Wah aku mau takut lah kan, begini aku, waduh. Sambil aku mundur
kan Wak, mau berdiri dari kursi itu. Niat aku ditahan pundak aku Wak, kan ngelawan aku Wak. Ku tolak gini lah, kan lari aja aku saking takutnya. Lari keluar dari rumah. Aku keluar, itu masih rame orang-orang di situ itu. Kayak nggak peduli, kayak nggak nampak aku gitu Wak. Rame orang itu Wak. Lari aku entah kemana ini. Terus sembunyilah aku gitu kan, sebuah pohon. Nah, pohon besar. Nggak lama aku cari napas, kan. Noleh aku ke belakang. Kok ada anak-anak main, kan. Rame gitu. Nah, anak-anak ini manggil aku. Gini-gini. Dia ajak main, kayaknya kok nampak aku gitu, padahal aku sembunyi di atas dia balik pohon besar, tapi orang itu kok bisa nampak aku. Nah, sebenarnya ini bukan manusia Wak sebenarnya. Jadi aku tengoklah, keluarlah aku dari persembunyian ini. Asik bermain mereka. Mainnya itu pun heran, kayak berupa kayak kayu tapi putih-putih kayak tulang gitu Wak. Mainnya dipukul-pukul gini. Nah, itu seneng-seneng gitu, ketawa-ketawa, ada mukul gitu. Terus ada bercian kayak keluar merah gitu kan. Ketawa senang orang itu Wak. Nah, udah apa rame-rame terus manggil aku untuk ajak main. Aku nggak mau. Tapi herannya di sini aku herannya kalau aku nggak mau, wajah mereka berubah. Dari yang tua tadi sampai anak-anak tadi pun ke aku diajak main nggak mau, matanya merah Wak. Terus ini langsung mengangah gini, nggak ada giginya Wak. Gini dah, gitu dah. Tapi tak ada giginya. Aku bingung Wak, karena lari lagi aku lah Wak. Lari aku, lari aku pun nggak tentu arah ini. Tak kemana-mana. Masuk lagi di perkampungan itu lagi aku lari. Dipegang aku Wak. Dam, tiba-tiba jatuh. Dup. Nah situ aku nggak tahu lagi Wak kan. Nggak tahu. Toto aku di rumah seperti kayak rumah besar gitu, kayak rumah adat. Kayak rumah adat dia besar gitu Wak. Di situ aku didudukkan. Situ rame orang di depan itu, depan aku. Cuma aku nggak bisa bergerak Wak. Nggak diikat tapi nggak bisa bergerak aku. Di situ orang tuh wajahnya udah lain, nggak seperti yang pertama aku masuk tadi. Kan ngawe-ngawe senyum gini, senyum, manggil-manggil senyum. Tapi kali ini matanya melotot merah. Semua seakan marah sama aku. Kenapa? Semua hidangannya itu nggak kumakan. Apa yang dikasih nggak kumakan, nggak kusentuh Wak. Karena aku kan walaupun aku anak kecil, walaupun aku pauk, kan Wak. Cuma aku nalar otakku Wak. Aku siapa di kampung ini kok tiba-tiba ngasih makan aku. Takutnya aku nanti diracun gitu otakku. Walaupun aku masih kecil mungkin pikiranku pauk, tapi aku ya masih nalar gitu Wak. Aku mau bergerak aja nggak bisa Wak. Duduk aku tuh kayak bangku, tapi bangkunya nggak kayak apa, cuman dibilangnya nggak ada gininya Wak, nggak ada sandarannya. Tapi herannya aku nggak bisa bergerak sekalipun. Di situ mereka datang rame-rame, disiram aku Wak, disiram berupa air, kan Wak. Kok baunya itu yang ku bilang tadi, lumpur yang kubangan babi, kubangan kerbau, itu airnya Wak. Wah aku berontak sampai disiram berapa kali, terus aku disiram kayak daun-daunan yang pecah-pecah gini Wak, disiram gini. Situ aku kok heran nih, daun apa baunya itu kayak cuman bilang kayak bunga kentut-kentutan itu Wak, baunya. Situ aku nggak bisa apa-apa lagi, merem. Udah pasrah aku bilang aduh toh dalam hati aku nih, tapi nggak bisa terucap aku herannya. Cuma hati aku aja ngomong tolong. Tapi aku nggak bisa ngomong. Tangan nggak bisa bergerak, kaki nggak bisa gerak, mulut nggak bisa bicara Wak. Tapi hatiku masih bisa tolong gitu kan. Sampai aku dipegangi mau dijejel makanan.
mau dijejeli makanan aku nolak ya, nolak sampai aku ininya ditahan leherku, nolak aja gitu. Masuk kulitku sembur, wah marah lagi, ditahan lagi. Lama-lama ternyata ada anak-anak ini, itulah tadi mainan tadi Wak, dipukulkan ke perut aku Wak. Buah, udah aku nggak bisa apa-apa lagi. Setelah aku dipukul tadi Wak, mataku pun ini seperti gelap pandangannya Wak, gelap blas, gelap aku Wak, kan, gelap total, gelap gulita Wak. Gitu aku coba buka mata, dalam gelap itu kok ada samar-samar cahaya gitu Wak, cahaya kayak lampu obor. Nah, lampu obor gitu, kayak rame lampu obor ini kan Wak. Aku bingung ini kan, nengok sana tengok sini, dalam gelap masih ini, gelap kali. Terasa di perut aku nih tadi masih pukulan tadi. Dalam hati aku ya, awas kau jumpa, aku bilang, pecahkan kepala kau. Itu aku sampai berpikir gitu. Kenapa pikiran aku sebaya sama anak-anak tadi itu yang mukul aku. Aku bilang, awas kau jumpa aku, pecahkan kepala kau gitu. Tapi keadaannya masih gelap Pak. Nah, obor itu Wak, rame itu Wak, lama-lama kok terang gitu Wak, kan. Baru kuping aku samar-samar terdengar manggil namaku, Kancil, Kancil gitu. Loh, kok ada tahu nama aku ini? Gitu aku kan, Kancil, Kancil di mana? Gitu. Aku berdiri lah Wak, coba berdiri gini Wak, tapi nggak bisa. Kayak lemah, tubuhku ini kayak lemah. Makin lama suara panggil itu makin kuat, semakin jelas, dan obor itu semakin terang. Nah, tiba-tiba Wak, entah apa, ternyata orang-orang warga, si tua Olot, si tua Rambe, si tua Atu, kan. Kulihat kok udah ada Atu, dua Olot gitu, kok tahu orang di sini megang obor Wak. Malam, rupanya ternyata itu malam Wak. Dipeluk aku sama Pak Rambe, nangis Pak Rambe Wak, nangis. Nah, ternyata aku katanya hilang selama 2 hari. Padahal pikiran aku itu tadi masih jam setengah 12 siang masuk ke wilayah itu. Dipeluk aku, terus dibawa pulang. Ternyata yang menandai aku di situ Wak, joran aku sama ikan baung tadi Wak. Itu yang menandai bahasanya aku di situ. Sampai rumah lah aku Wak, sampai rumah aku di upah-upah, bahasa apanya itu disiram-siram, kalau bahasa Jawanya itu disyukuri gitulah bahasa apanya. Tapi kalau di mendiling itu diupah-upah supaya setan-setan yang udah apa itu biar sadar apa gitulah Wak. Aku bingung ini, bingung aku Wak, kok diginikan gitu kan. Ternyata aku tuh 2 hari udah di situ. Aku orang rame. Itu Atuk bilang, kau kemana aja kau? Mancing kok sendiri. Wak Olot pun bilang, kau kalau mancing nunggu Wak Olot. Kayak gini akibatnya kau. Kau tau nggak? Kami nyariin kau. Enggak, aku bilang. Kau udah 2 hari Cil, 2 hari kau hilang. Digituin. Loh, mana hilang? Aku bilang gitulah. Kau jogal kali kau. Dan dibilang kau jangan pergi sendiri. Gitu. Ternyata aku Wak hilang 2 hari. Terhitung dari jengah 12 siang tadi itu sampai rupanya ditemukan malam jam 2 malam. Dibilangnya aku itu duduk di bawah keladi besar. Ditemukan di keladi besar itu. Aku nggak sadar di waktu yang apa itu, aku nggak terasa aku tuh di rawa-rawa yang ada keladi besar jantan itu Wak. Nggak tahu aku di situ Wak. Nah, diceritain lama tuh. Kalau nggak Atuk babat tadi itu, nggak terbuka tadi alam itu. Dibilangnya gitu. Ternyata dibilang Atuk, aku ini disembunyikan di alam di kampung Bunian. Ternyata orang-orang yang tadi yang kutemukan yang memaksa aku dengan wajah yang dari senyum gini manis manggil, terus tiba-tiba merah melotot gini, ternyata itu orang Bunian. Dia bilangnya, ditanyanya aku,
Ditanya, ini rame orang di rumah nih. Karena apa? Heboh. Aku hilang 2 hari. Nah, sampai toh bapaknya Judin bilang, kau tengok Din, tengoklah. Kau main-main sama dia lah. Hilang kau 2 tahun. Dibilang gitu. Aku diem aja. Itu ingat kata-kata bapaknya Judin itu. Sepelekan aku dia. Tapi aku diem aja. Diceritakanlah sama Atuk. Karena Atuk ini pemangku adat. Jadi apa segala masalah di kampung, dialah yang apa. Jadi ceritakan sama Atuk. Kau dicari Waolot. Kata Waolot, kau mancing ke Silam. Ketemu sama orang. Ditunjukkannya kau ke sana, katanya. Oh, aku diem aja. Cerita dia, dan orang tadi itu ternyata 2 orang yang ketemu aku di simpang Silam itu tadi. Cerita dia, ditanya, jumpa nampak anak kecil yang segini ya, semekot, gitulah. Aku kan semekot aku dulu kan, tapi jogal. Oh sana, kata gitu. Itulah dicariin, ternyata temunya dari situ. Terus dibilangnya Atuk kan, kau 2 hari kami cari. Dari pertama sore di situ nggak ketemu. Pergi kelemu terus semua Silam itu nggak ketemu kau. Pulang kami istirahat, kembali lagi mencari hari berikutnya. Sampai semua warga mencari aku di Silam itu. Dibilang Atuk, memang Silam ini tempatnya dia. Kalau kau nggak ngerti, nah ditanya lah sama Atuk, aku kan, kau apa yang kau makan dan minum di sana? Aku bilang, ceritalah aku dipanggil tuh gini, dia WAW. Pertama senyum dia tuh gini, manis sekali senyumnya tuh, kan, gitu kan. Terus aku dibawa sebuah rumah. Aku bilang gitulah, aku cerita ini apa yang kulihat tadi itu. Aku dikasih cangkir, Wak. Apa tuh? Kasih cangkir, isinya air, tapi warnanya nggak putih. Kau minum? Enggak, aku bilang. Lalu apa lagi? Gitu. Aku dikasih sepiring mie. Kau makan? Enggak, orang mie-nya gede. Aku mana mau, aku suka mie. Mihun, bilang gitulah. Syukurlah kau minum dan kau makan, katanya. Ternyata menurut Atuk, kalau kita minum itu rupanya darah. Ternyata itu darah sesembahan, kata menurut mereka itu. Kalau mie tadi itu cacing ternyata. Jadi kalau kita minum, kita makan, masuk kita ke alam bunian ini, nggak akan bisa lagi pulang ke alam semesta, alam nyata. Sebenarnya di situ aku teplongo kan, bener nggak cerita ini? Gitu aku, sampai aku dijewer sama istri Pak Rambi. Kau dengeri itu Atuk, kok kau buat apa aja, pening orang, khawatir satu kampung, gitu. Kau dicariin sambil nangis, tapi istri Pak Rambi ini dia nangis sambil nangis ini. Aku diem selalu aja. Tapi orang heran, sampai ada yang bilang, biasanya kalau kita masuk ke kampung Bunian itu, gitu, keluar dari kampung Bunian ini, pasti orangnya jadi pauk, jadi lolak-lolok, nggak sinkron otak sama apanya itu, nggak sinkron otak sama hati, jadi pauk, jadi kayak orang senget, gitulah dibilang, gitulah senget ya. Mungkin bisa juga kalau orang di luar Jawa, di luar Sumatera itu konslet ya gitu. Cuma aku enggak, makanya aku tuh di upah-upah itu untuk menghilangkan tadi apa namanya itu, arwah apa namanya, aura-aura hitam tadi itu. Nah, dimarahin aku sama tuh, kau lain kali jangan kayak gitu ya, repot aja dari kecil kau, dari bayi dililit ular lah, ganti gitu, repoti lagi, ini gede hilang, katanya. Aku bilang aku nggak tahu, aku bilang kan, ada gunduan itu tuh, nah gunduan itu, ku lancap aja sepeda nih, ku balap gitu, ku balap, aku cerita nih, ku balap, ku jumping, nah jumping gitu, jatuhnya nggak pas, dekep, tergeletak aku.
Nah, joran sama ikan aku terkecampak tak mana gitu. Aku bangun tuh, kok udah nggak di sawitan. Nah, itulah Kampung Bunian, kata tuh. Lain kali kau hati-hati kau, jangan. Udah selesai acara ini kan, nangis. Engah pun datang. Engah datang dengar kabar aku ditemukan. Nangis sejadi-jadinya. Aku bingung kenapa orang nangis kayak aku mati aja gitu dalam hati aku. Pokoknya semua saudara-saudara datang sampai ayahku suruh pulang. Dikabari sama Pak Rambi bahwa anakmu hilang, belum ditemukan ini. Pulang ayah. Udahlah, nangis aja nggak jadi-jadinya. Bingung dia nggak bisa jaga, nggak bisa tahu keadaan anaknya, ya kan? Malah dengar kabar hilang, tapi dia suka bersyukur bisa ketemu gitu kan, dalam sehat. Aku asli Wak, nggak ada cacat sedikit pun. Kupingku masih utuh, ya kan? Hidungku masih utuh, pokoknya nggak ada cacat ketika ditemukan. Setelah acara itu udahlah, aku sering diceramai, diomeli. Dah, udah bubar ini orang-orang lainnya, tinggallah keluarga-keluarga aja. Terus Atuk ngomong, dibilangnya sama ayah kan, dibilangnya, udah kau ngajikan aja anak ini, bahaya ini anak ini, gitu. Dibilang lagi sama Pak Rambi, udah Mbe, kau masukin ngaji aja di musola. Apalagi ini nggak bisa nih kan ini kayak gini, nanti main kemana-mana repot kita dibuatnya. Dianjurkan sama atau aku suruh ngaji. Nah, baru dari situ kan istri Pak Rami bilang, ya udahlah bang, daftar kayak ngaji nanti kan masuk sekolah. Satu hari lagi masuk sekolah. Seharusnya aku udah masuk sekolah Wak, karena aku baru ditemukan diliburkan satu hari Senin itu, nggak masuk sekolah Bu. Jadi didaftarkan aku lah ngaji Wak, sama Atuk dan keluarga ya kan, supaya apa, menurut mereka aku ini nggak takut ganggu jiwaku terganggu dengan masuk ke Kampung Bunian itu Wak. Nah Wak, sebenarnya Wak, nih Kampung Bunian itu sama kayak kampung kita, bedanya aroma baunya itu beda, dan satu wujud mereka itu sama dengan kita, tapi pakainya semua putih, baik kecil besar tua putih. Wanita malah pakai gini, tidak menampakkan rambut wanitanya, tapi wajahnya ya kayak manusia kita gini, cuma kulitnya enggak ya coklat gini, enggak, putih. Dia putih gitu, kayak putih Cina itu. Nah, dia dibilangnya itu menurut aku itu ya, dia senyum kalau pertama kali ketemu tuh senyum. Selalu gini tuh Wak. Nah ini selalu ku ingat itu Wak. Dibilang kalau kau di Rambung, apalagi Rambung merah, di kampung kami itu ada Rambung merah, itu sangat angker Wak. Itu sering itu kalau nggak Bunian ya kuntilanak warna merah gitu, ngawi-ngawi gini. Kalau Bunian tuh ngawi-ngawi supaya masuk ke kampung dia, kita diambil gitu, menjadi ya. Jadi yang dibuat mainan anak-anak tadi, ternyata yang anak-anak Bunian tadi main itu Wak, mayat manusia dipukul-pukul. Maka kok bercak-cak merah itu ternyata darah, dan itu dimasak sama mereka untuk dimakan sama keluarga-keluarganya. Makanya kita itu kadang nggak ditemukan udah jadi bangke gitulah bahasa apanya kan, udah melayang arwahnya keluar gini. Nah makanya Wak ya, ini ya cerita nih, banyak tuh orang bilang Bunian seperti ini. Enggak Wak, sebenarnya mereka itu makhluk halus. Nah dia memegang kita itu dengan mempunyai energi tinggi gitu Wak. Cuma aku masih kecil itu ya selalu aja lah, suruh ngaji ya ngaji Wak gitu. Jadi aku pulang sekolah, istirahat di rumah gitu, sore jam 3 dibangun sama istri Pak Rambe, suruh mandi, pergilah ke musola ngaji. Aku masih ingat itu Wak, masih gini aja, Iqra abata. Berapa kali kuping aku dijewer sama ustadz ngaji, abata
gitu-gitu aku. Karena apa? Belum pandi. Orang yang lain kawan-kawan kan udah pandi, tapi karena aku situ buat heboh, jadi orang bilang, oh anak hilang, anak bunian, dibilangnya aku. Dibully-bully, bahasa sekarang tuh dibully, tapi itu aja, peduli aku. Aku pergi ngaji, karena apa? Perintah atuk, gitu aja kan, ngaji, ya ngaji. Nah Wak, sampai di sini dulu cerita horror story kita kali ini, yang mungkin sangat menghibur ya Wak ya. Ini kisah nyata yang aku alami sendiri. Ketika aku itu masuk ke Kampung Bunian, aku tersesat sebenarnya. Aku mau lari ke sana, lari sini, nggak bisa Wak. Nah ketika aku dihantam, gelap. Situ ternyata gelap itu udah antara alam kita dengan alam Bunian tadi Wak. Gelap tadi itu. Nah jadi ketika pandangan aku melihat cahaya kecil-kecil itu, ternyata orang warga-warga yang mencari aku Wak. Sahib terdengar kuping manggil namaku, mulailah terbuka alam kita Wak. Terbuka. Nah di situ kita baru ditemukan. Nah atuk nih cerita, aku dikasih tahu nih sampai sekarang ilmu yang dikasih atuk itu ku gunakan. Keladi tadi, kali di jantan hutan tadi dipotong dari batang segini, ini daunnya, cari kelor, lalu kelor itu dibungkus, digulung di daun keladi jantan tadi, dan talinya tadi batang keladi tadi juga. Kita ngucap al-ikhlas sama ahad, al-falak kalau bisa, tapi perlu ikhlas saja 3 kali, baru salawat, baru berzikir subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Disabetkannya, itulah atuk mengajarkan aku, disabetkan. Dimana kita ditemukan tadi barang tadi kita itu disabetkan, ternyata ketika nyabet itulah terbuka dunia kita, balik ke dunia alam kita, keluar dari alam Bunian tadi, terselamatkanlah aku Wak. Nah sampai di sini Wak ya cerita horror story kita kali ini. Sampai ketemu di cerita selanjutnya yang lebih menyeramkan dan lebih horor kali ini, karena banyak kisah nyata aku sendiri Wak, cerita horor story ini. Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sudah menonton cerita horror story kisah nyata yang aku alami sendiri sampai selesai. Aku dalam ini mengucapkan dengan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inti dari cerita ini, kalau kita di dalam hutan ataupun kita berjalan sendirian, ketika melihat lingkungan itu berbeda, ada suatu bentuk tanah yang beda atau gundukan atau apa, kita harus pelajari dulu. Karena apa? Alam gaib kadang di sebelahan dengan kita alam nyata, dan itu berupaya menunjukkan benda-benda yang sangat lain dari pandangan kita. Maka jangan sembarangan kita memasukinya tanpa mengucap salam, tanpa baca bismillah. Akibatnya seperti aku ini Pak, tersesat di Kampung Bunian. Sampai ketemu di part selanjutnya, masih bersama kita M360 Channel.